Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang tanggung jawab. Hari ini kita masih melanjutkan tentang akhlak yang terpuji, yaitu adil. Adil itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-adlu. Apa artinya? Artinya yaitu yang berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dari pengertian ini sudah jelas bahwa adil itu tidak berat sebelah. Ya. Saya ulangi, adil itu tidak berat sebelah. Nah, menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Itu kalau menurut istilah. Adil bisa juga diartikan seperti ini, anak-anak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah pengertian adil. Ya. Nah, anak-anak semuanya, perintah untuk berbuat adil itu tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat. Nah, bunyinya seperti ini, bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Nah, di samping terdapat di dalam surat Al-Hujurat, perintah untuk berbuat adil terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Imam Muslim, ya. Nah, ada titik-titik itu, maksudnya hadisnya itu panjang, ya. Sebelum lafal ini ada lafal sebelumnya, ya. Kita baca. Lau anna Fatimah nata Muhammadin syaraqat laqata'tu yada. Apa artinya? Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Ini dalil tentang adil. Di samping terdapat di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam hadis Nabi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nabi Muhammad Rasulullah itu kalau adil, ya, siapa saja yang berbuat tidak baik, ya, mencuri katakanlah, anaknya sendiri Fatimah umpamanya mencuri, Nabi Muhammad sendiri yang akan memotong sesuai dengan hadis tersebut di atas. Nah, contoh adil yang lain di samping Nabi Muhammad sendiri memberikan gambaran seperti yang terdapat di dalam hadis. Contoh Rasulullah kalau berbuat adil seperti ini. Nabi Muhammad pada waktu mau meletakkan Hajar Aswad, ya. Nah, ini anak peristiwanya seperti ini. Pada waktu itu, ya, Ka'bah mengalami kerusakan, ya. Nah, pada waktu Ka'bah mengalami kerusakan, ya, kabilah-kabilah bangsa Arab memperbaikinya. Semuanya berusaha untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, pada saat meletakkan Hajar Aswad, semua kabilah, setiap kabilah itu kepingin mendapatkan kehormatan dengan menempatkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Semuanya, ya, kepingin
Masing-masing itu saya yang berhak. Akhirnya urusan peletakan Hajar Aswad ini diserahkan kepada hakim saja. Nah, hakim itulah yang menentukan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Ternyata usul ini disetujui oleh semua pihak. Akhirnya dipilih. Siapakah hakim itu? Hakim yaitu yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Disepakati bahwa yang menjadi hakim nanti yaitu orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram pada esok harinya. Dilihat siapa yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ternyata esok pagi yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram yaitu Rasulullah atau Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, akhirnya Rasulullah lah yang menjadi hakim. Rasulullah lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Mendapatkan kesempatan seperti ini, ternyata Nabi Muhammad Rasulullah tidak mentang-mentang langsung saya yang berhak, saya meletakkan Hajar Aswad ini ke Ka'bah. Tidak seperti itu anak-anak. Ternyata Rasulullah Nabi Muhammad meminta kepada para pemimpin Quraisy untuk memegang setiap ujung kain. Nah, ujung kain itu ada 4 penjuru. Nah, setiap kabilah ya itu disuruh memegang ujung kain tadi, ya, sehingga dengan demikian semua kabilah ya sudah merasakan membawa Hajar Aswad. Kenapa? Di tengah-tengah kain tadi ya itu ada Hajar Aswad, sehingga semuanya merasakan membawa Hajar Aswad. Nah, setelah semuanya membawa, akhirnya Hajar Aswad bisa diletakkan ke tempat semula, yaitu di Ka'bah. Inilah contoh bahwa Rasulullah bersikap adil. Lawan daripada adil yaitu dolim. Ya, anak ingat-ingat ya. Lawan dari adil yaitu dolim. Apa artinya anak-anak? Dolim artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh ya, kalian lihat bangku untuk menulis yang ini, bangku yang untuk menulis dipakai duduk-duduk, itu namanya dolim. Tak boleh bangku dipakai untuk duduk-duduk, padahal itu dipakai untuk menulis. Nah, itu namanya dolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh lagi, kalian pada waktu sekolah dikasih istirahat. Dikasih istirahat itu sebenarnya untuk menenangkan pikiran, tapi kalian gunakan untuk berlari-lari. Itu namanya dolim. Nah, sekarang apa sih Pak manfaat kita kalau berbuat adil itu apa? Banyak anak-anak manfaatnya ya. Yang pertama, bisa mendatangkan ridho Allah. Allah akan ridho kepada orang yang berbuat adil ya. Seperti tadi yang saya katakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang kepada orang-orang yang adil. Yang kedua, memperoleh keberhasilan dalam hidup. Hidupnya akan sukses ya. Yang ketiga, memperoleh kegembiraan batin. Sudah jelas itu, batinnya itu sudah gembira, disenangi banyak orang.
memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang keenam, terwujud masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Itu adalah manfaat adil. Nah, anak-anak semuanya, dari sini sudah jelas bahwa manfaat adil itu sangat banyak sekali, terutama terhadap diri kita sendiri. Untuk itu, mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus bisa berbuat adil. Nah, anak semuanya, setelah saya terangkan ini, tolong nanti dikerjakan LKS. Saya ulangi ya. Setelah saya terangkan ini, tolong dikerjakan LKS halaman 36 sampai 37. Uji kompetensi 4 ya. Romawi 1 dan Romawi 2. Itu adalah tugasnya. Saya ulangi, untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan LKS halaman 36 sampai 37. Romawi 1 dan 2. Dikerjakan di buku tulis. Isinya saja. Saya ulangi ya. Dikerjakan di buku tulis. Isinya saja. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah materi pada hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.